Sedulur Kocir, kembali lagi kita di podcast Kocir, Konsultasi Cerdas Informasi Rakyat. Setelah ini kita akan menyambangi kantor Komisi Informasi Kota Cirebon. Kita akan membahas soal keterbukaan informasi di era digital. Stay tune. Selamat siang, Jun. Terima kasih nih sudah mau menjadi narasumber di acara podcast kita hari ini, karena kaitannya ini dengan tupoksi dari Komisi Informasi sendiri nih, khususnya Komisi Informasi Kota Cirebon. Apabila ada katakan ada masyarakat nih kemudian meminta informasi ke badan publik, ternyata tidak dikasih, berarti kan masuk ke Komisi Informasi, betul. Nah, mekanisme dari pengaduan dan nanti sampai ke persidangan dari Komisi Informasi ini seperti apa, Mas Jo? Ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 14 Junto Perki 1 2013 bahwa bagi masyarakat yang terhambat haknya atas informasi itu bisa menyampaikannya ke Komisi Informasi, tentunya dengan ketentuan yang sudah diatur sesuai Perki. Yang pertama, jika permohonan itu sudah dilakukan oleh seseorang atau badan hukum ke badan publik atas informasi publik, sudah melalui 10 hari kerja. 10 hari kerja misalnya tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan dari PPID, badan publik. Maka kemudian pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Nah, 30 hari setelah keberatan itu diajukan tidak ada respon, maka mereka bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Atau misalnya direspon oleh atasan PPID tapi tidak memuaskan terhadap pemohon, maka 14 hari setelah itu mereka bisa mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, tahapan di kita ketika ada permohonan sengketa informasi itu akan diterima oleh PPID Komisi Informasi. PPID akan melakukan checklist, cek sheet apakah dokumen yang dibutuhkan untuk bersengketa itu sudah cukup atau belum. Ketika itu semua sudah cukup, maka akan dilimpahkan kepada panitera. Nah, panitera kita akan mengecek kembali kelengkapannya. Jika misalnya dirasa ada berkas yang kurang, maka diberitahukan kepada pemohon tentang kekurangannya dan diberikan waktu 7 hari kerja untuk melengkapi. Jika dalam 7 hari kerja misalnya tidak dilengkapi, maka permohonan itu gugur. Tapi jika dilengkapi atau dari awal lengkap, maka panitera pengganti akan membuat akta register permohonan sengketa. Nah, akta register itu nanti dilaporkan kepada komisioner dan komisioner melakukan tindak lanjut terhadap register dengan melakukan pembentukan majelis, kemudian mengagendakan kapan sidangnya, metode sidangnya mau luring apa daring, gitu. Nah, kemudian dilakukanlah proses persidangan sesuai dengan Perki 1 2013. Berarti memang tidak, saya tidak dapat informasi langsung ke KI, tidak seperti itu ya? Tidak seperti. Berarti ada proses administrasi juga ada ya? Proses administrasi. Dan tadi ya, berdasarkan waktu itu kan sudah ditentukan oleh Perki itu sendiri ya? Betul. Nah, kaitannya dengan badan publik nih, Mas. Kita bicara terkait badan publik nih. KI dalam hal ini berarti kan menginformasikan, mengedukasi kepada badan publik tadi yang tadi Mas Jo sampaikan untuk melengkapi semua informasi dan yang lainnya. Bentuk-bentuk edukasi dari KI ke badan publik sendiri seperti apa, Mas Jo? Ya, sejauh ini memang yang sudah kita laksanakan adalah melakukan sosialisasi SLIP ya, sosialisasi standar layanan informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPD di semua badan publik di Kota Cirebon. Gitu. Ini pernah dilakukan khususnya untuk PPID yang masih dalam wadah SKPD, artinya di bawah pemerintah Kota Cirebon, dinas-dinas sampai dengan camat itu mereka semua sudah punya PPID. Kita sering mengadakan forum itu koordinasi
untuk menyampaikan bagaimana sih menerapkan SLIP itu, apa saja harus ada meja informasi, harus ada daftar informasi publik. Bahkan yang terakhir itu juga kita melakukan edukasi untuk ke badan publik bagaimana caranya membuat uji konsekuensi terhadap informasi yang memang mereka kecualikan. Ya, Ini kan betul. banyak kita dengar Betul. uji konsekuensi, itu konteksnya. Karena itu diatur dalam SLIP. Begitu. Ada seperti itu berarti ya mekanisme itu ya. Bahkan kita kurang lebih yang sudah kita lakukan dulu, setiap hari Jumat kita membuka desk keterbukaan informasi publik. Jadi setiap badan publik yang mau konsultasi tentang bagaimana sih keterbukaan informasi publik, standar layanan seperti apa, mereka bisa datang ke kantor KI untuk berdiskusi dengan petugas yang sudah kita sediakan di Komisi Informasi. Oh ya seperti berarti emang dari Komisi Informasi juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan edukasi itu ya Mas ya. Nah maksud pertanyaan terakhir kaitan dengan pengawasan di era digital ini. Komisi Informasi tentu tidak berdiri sendiri. Maksudnya harus ada lembaga lain kan ya. Nah selama ini Komisi Informasi melakukan pengawasan keterbukaan informasi publik yang melalui digital ini kerjasamanya dengan siapa aja Mas? Yang pertama saya ingin katakan bahwa Komisi Informasi itu lembaga mandiri dan independen yang ditunjuk oleh Undang-Undang 14 untuk mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik. Jadi kita pisahkan dulu dua hal ya. Kalau sifatnya adalah kerjasama strategis, tidak. KI tidak bekerja sama strategis dengan instansi manapun. Karena independen. Karena mandiri dan independen. Ya, Amanat langsung undang-undang. Tapi tadi berbicara strategi taktis dalam langkah pengawasan dan implementasi keterbukaan informasi publik, ya KI melakukan itu. Contohnya apa? Kurang lebih 2 tahun yang lalu kita melakukan MOU di tingkat pusat dengan 8 badan publik nasional, termasuk KPU, Bawaslu, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak. Itu dalam rangka kemitraan statis tadi sebenarnya untuk implementasi keterbukaan informasi publik. Ya, berarti tadi ya kaitan dengan sifat KI sendiri tidak ya, tetapi dalam kegiatan-kegiatan taktis pasti perlu seperti itu. Pasti dilakukan gitu. Baik. Dengan universitas kita MOU itu kan dalam rangka ikut mengawasi keterbukaan informasi publik. Terutama di era digital ini ya. Betul. Mas Jo, terima kasih nih udah jadi narasumber dari kita. Untuk terakhir Mas Jo minta inilah closing statement dari Mas Jo terkait dengan keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon. Silakan Mas Jo. Ya, sedulur Kocir yang kami hormati, generasi muda, Gen Z khususnya pemilih pemula ya, karena kita bicara transparansi dan demokrasi. Untuk generasi muda ke depannya, jangan pernah gentar dengan kerasnya dunia politik. Biarkan dunia politik yang bergetar dengan kerasnya tekad dan perjuanganmu demi demokrasi dan transparansi. Gitu. Terima kasih aja atas waktunya, tapi luar biasa sekali tulisannya. Rekan-rekan sedulur Kocir, demikian bincang-bincang kita dengan Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon. Berikutnya saksikan dengan narasumber-narasumber yang lainnya.